selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Naufal Falah Zaki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz zillatu aina ma dzukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang bagus hubungannya dengan Allah dan bagus hubungannya dengan sesama manusia. Yang sangat saya hormati dan sama-sama kita muliakan Tuan Guru Babu Salam Besilam beserta seluruh keluarga. Berikutnya bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh juriat Syekh Haji Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi An-Naksabandi. Kemudian tuan-tuan para khalifah dan bapak-bapak ibu-ibu yang sedang mengikuti suluk Naksabandiyah serta masyarakat Babu Salam Besilam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah sama-sama kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat dan rahmat Allah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan ibadah puasa dan qiyamul lail pada malamnya. Semoga Allah menolong kita semua dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam sehingga kita mendapatkan hidayah rahmatan lil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya memperkokoh dua hubungan, yaitu hablum minan nas dan hablum minallah. Ada orang yang sangat bagus hubungannya dengan Allah, tetapi tidak bagus hubungannya dengan sesama manusia. Orang ini perlu dituntun agar bagus hubungannya dengan sesama manusia sehingga sempurna hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang yang tidak bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sangat bagus hubungannya dengan manusia. Orang-orang seperti ini pun perlu dituntun agar bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui dunia ini milik Allah. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Usia yang kita jalani sekarang ini adalah pemberian dari Allah. Hidup kita sehat, jiwa kita tertuntun, semuanya berkat hidayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa Bapak Ibu masih ada orang yang tidak bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada lagi yang lebih parah, lebih nekat dan lebih gawat lagi, yaitu berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tausiah yang berjudul 6 bentuk hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaitannya dengan meningkatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya ada 6 bentuk hubungan yang harus kita tunjukkan. Yang pertama, cinta melebihi segalanya. Seorang muslim seharusnya sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyamai kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada yang lain.
Dan kalau sama cintanya kepada yang lain, tentu tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa semuanya itu kekuatan milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengikuti pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu dan menyayangimu. Al-Quran surah Al-Imran ayat 31. Berdasarkan ayat Allah tadi, maka kita wajib ittiba kepada seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak akan terasa berat kalau kita benar-benar melakukannya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada buktinya Bapak Ibu. Coba lihat, pada malam hari sudah banyak orang berangkat bekerja. Ada yang ke laut menghadapi badai dan ombak. Ada yang berladang dari pagi sampai petang. Ada yang berdagang menggilas siang dan malam. Betapa letihnya dan beratnya. Semua itu mereka kerjakan karena cinta kepada keluarga. Maka kita pun kalau ingin seperti itu, kita ingin terasa ringan semua kewajiban kita dan terasa nikmat saat kita beribadah, marilah sama-sama kita dasari semua itu dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensyukuri nikmat yang diberikannya. Muslim yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tentu mensyukuri nikmat yang diberikannya. Walaupun sedikit, apalagi banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, kata Allah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat itu, maka pasti azab Allah sangat berat. Bu, kalau udah bicara soal nikmat, pasti tak ada yang mau berkurang, betul? Pasti semuanya ingin nambah. Buktinya, ada kereta satu kita di rumah, pasti kita ingin dua. Ada kebun kita satu, kalau bisa ingin nambah. Ada jabatan kita, kalau kita bisa ingin lebih tinggi lagi. Kalau itu yang kita inginkan, maka kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia mencoba berusaha semaksimal mungkin, ini merupakan hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat
kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Itu artinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, bukan hanya sesudah berusaha saja, tetapi sebelum dan sesudah berusaha kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ekspresi diri bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat, zikrullah. Hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala mestinya membuat seorang muslim selalu ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Alhamdulillah, Babu Salam Besilam, kampung yang kita cintai ini ahli dan masyhur dalam zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga yang hadir pada hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya ahli-ahli ibadah, betul? Semuanya ahli-ahli zikir, betul? Alhamdulillah. Yang kelima, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala tentu mensyukuri nikmat yang diberikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah azab Allah sangat berat. Jika kita taat kepada Allah dan Rasul, maka kita akan menjadi makhluk yang mulia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itu teman-teman sebaiknya. Yang keenam, menjauhi larangan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai muslim harus meninggalkannya, bukan malah menyombongkan diri dengan tetap melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 166 yang artinya, ketahuilah, apabila kamu bersikap sombong terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kami katakan kepada mereka, kata Allah, jadilah kamu kera yang hina. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila hal-hal yang dijelaskan oleh Allah tadi kita pahami, kita sadari, dan kita amalkan, maka pasti kita akan didekatkan dengan kemuliaan dan dijauhkan dengan kehinaan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Dari Tanjung Pura menuju Besilam, singgah ke Kampung Jawa membeli bukan. Kita ini agamanya Islam. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama nabi-nabi. Amin ya rabbal. Kalau ada sumur di ladang, Bu, mari kita menumpang mandi. Tapi kalau tak ada sumur di ladang, jangan pula kita tak mandi-mandi. Salam dari kami, Pondok Pesantren Modern Nur Ar-Rodiyah. Semoga seluruh santri Pondok Pesantren Modern Nur Ar-Rodiyah semuanya menjadi pemimpin yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات.